apa-apa, kita intinya kita kan diskusi untuk kita dan ada ganjalan-ganjalan kita cari solusi. Ini pertemuan 8, mungkin ada yang ditanyakan kira-kira ini pasca UTS loh ya. Pasca UTS seharusnya minggu lalu, tapi karena libur nasional ya mau tidak mau kita nggak kuliah karena kalau kita paksakan libur nasional ke plus kan jadi masalah nantinya karena libur itu masing-masing punya. Soal nilai belum ya, mungkin besok atau lusa saya masukkan, siap teman-teman bisa lihat juga. Ya. Pak izin bertanya. Ya silakan dapat. Pak, perihal tugas yang makalah itu yang untuk nilai ya. UAS itu sudah minggu ini sudah bisa dikumpulkan gitu Pak? Batasnya pertemuan ke-12. Ya, kalau teman-teman mau besok mau mengumpulkan, boleh-boleh aja. Ya, saya baca. Nanti kalau kira-kira kurang lengkap, saya kembaliin. Tolong lengkapin. Jadi belum saya nilai. Ya, itu. Jadi pertemuan 12 ini kan taruh pertemuan 9, 89. Nanti kalau teman-teman ingin menyerahkan dalam waktu dekat ini, monggo silahkan. Tapi batasnya di pertemuan ke-12. Ya mungkin di Juli akhir lah ya, di Juli akhir nih, atau di Juli lah, minggu ketiga Juli harus dikumpulkan. Itu berapa? Gimana? Oh iya baik Pak. Pak, yang satu lagi Pak, ya. Berarti tugas makalahnya ini sudah include nilai UAS juga atau UAS kita ada ujian tertulis juga Pak? Oh ada, UAS ada. Oh, ini tugas ini 50%, 40%, 30 UTS, 30 UAS. Ya, itu aturan dari universitas loh, aturan dari universitas, bukan aturan dari fakultas. Ya, format penilaian itu dari universitas ada 9, absensi juga masuk, tugas-tugas ada masuk, kuis ada masuk, tapi saya nggak masuk ini. Ya. Saya pilih 3 aja. Ya, komponen nilai itu tidak bisa UTS dan UAS saja, jadi harus ada 6, ada 9. Ya. Bahkan kuis 1, 2, 3 masuk komponennya. Tapi kalau sama saya, sama 3 aja lah. Ya. Mungkin kuis itu saya anggap nanti dalam sesi tanya jawab itu saya anggap itu masuk dalam kuis. Ya. Maka itu saya paksa kalian ngomong, bertanya, itu bentuk dari kuis. Ya. Nanti kalau yang nggak banyak bertanya, ya kuisnya, ya kumulatifnya dalam kuis itu di situ tugas, di situ ditugas saya masukin. Ya. Jadi inputnya outputnya adalah tugas, tapi tugas itu bisa makalah, bisa kuis, bisa kuis itu bisa dalam bentuk tanya jawab diskusi ini, ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi banyak komponennya, tapi saya lebih cenderung 3. Ya, ribet kalau dosen-dosen yang teoritis dia memang macam-macam dia. Ya. Kuis 1, kuis 2, kuis 3. Ya, ujian-ujian lain. Sama saya lebih cenderung 3, tapi dalam prakteknya saya tetap nilai kuis dalam bentuk diskusi, bertanya, itu akan saya masukkan kalau nanti diminta oleh universitas, apa tidak ada kuis di menilai, ada sebenarnya. Tiap minggu saya nonton kuis, tapi kuis saya dalam bentuk diskusi ini. Ya, maka itu makin banyak kalian bertanya, kuisnya tabungannya mungkin banyak. Ya. 8 orang ini kan saya kenal, pasti saya tahu lah, ya. 8 orang masih kita ini yang aktif kan ketahuan, kan. Ya, yang tidak mau kalian proaktif lah, ya, kita diskusi sehingga kuliah kita ini tidak terasa jam 7 sampai jam setengah 9 nggak terasa, kan lebih menjadi. Itu berapa? Mungkin kira-kira ada yang ditambahkan? Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, oke ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke pertemuan 8. Ya. Pertemuan 8, sorry. Ini bisa dibaca, bisa dilihat. Pertemuan ke-8. Bisa? Bisa, Pak. Oke, ini teman-teman udah ada sih, tinggal
kita ini aja. Kalau teman-teman malas melihat di WA-nya, lihat sini juga Pak layar. Nah, hukum dan media penyiaran, mengapa hukum dan media penyiaran masih dianggap perlu? Ya, topik kuliah kita hukum dan kode etik media. Hukum dan media penyiaran itu mau tidak mau saling berkaitan dalam hal dalam media penyiaran radio, televisi dan media online, itu masuk dalam ranah media penyiaran. Media cetak masuk media komunikasi massa. Nah, semua ini masuk dalam media mainstream. Media mainstream, media masa kini, ya. Media mainstream dan mau tidak mau media kita ini harus taat terhadap hukum, ya. Dalam konteks media penyiaran khususnya yang selama ini yang agak longgar, ya, yang agak keluar dari pakem kenyataan sehari ini adalah media media online ini, ya. Sekalipun media online masuk ranah media penyiaran karena dia memiliki jaringan internet dan dibuka dalam format laptop, kan, jadi tidak berbentuk print. Nah, maka itu media penyiaran radio dan televisi tambah satu media online. Media online yang berfokus pada jurnalistik, jurnalistik pers, ya. Kan jurnalistik banyak. Kita jurnalistik dalam bentuk pers. Pers itu dalam bentuk karya, informasi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, ini penyiaran digital, ya. Di sini kita lihat sekarang semua televisi, mungkin teman-teman lihat apakah melihat di Kompas TV, apakah di Metro TV, apakah di TV One, apakah di iNews, itu sudah tertulis TV menuju era digital. Karena pemerintah memberlakukan mulai April sampai November ini masa transisinya antara TV analog dan TV digital. Mengapa menggunakan TV digital? Kita lihat sendiri, memang dari sisi outputnya, ya, output itu pemirsa penonton menyenangkan. Teknologi sekarang, teknologi revolusi industri, teknologi revolusi teknologi itu memungkinkan, memudahkan sistem digital ini. Sekarang coba lihat di HP kita kan udah bisa fotokopi, coba digital, kan. Fotokopi ini sekarang ini tidak ada lagi, yang terbaru ini tidak harus pakai kabel, tidak harus mengkopi, itu harus materi yang dikopi itu tinggal harus ditempelkan ke kaca mesin kopi. Sekarang dari internet file kita untuk men-print, untuk mengopi bisa. Ini luar biasa teknologi sekarang ini. Apalagi HP kita masing-masing kan udah punya digital. Jadi bisa kita tonton di HP masing-masing yang Android, bisa layar televisi, bisa jadi layar televisi. Tinggal kita install, ya. Kita masukkan aplikasinya menjadi TV. Ini mau tidak mau teknologi yang membuat semua orang ini harus beralih ke mindsetnya yang serba cepat. Maka televisi di Indonesia, khususnya TV nasional, TV lokal maupun TV berbayar, batas akhir Oktober dia harus beralih harus transisi, harus masuk ke TV digital, mau tidak mau. Nah, itu tadi dari sisi kepuasan konsumen digital, oke. Di sisi keselamatan, dari sisi kontrol pemerintah, saya yakin dengan program jaringan digital atau TV digital itu, pemerintah mungkin lebih mudah mengontrol kalau terjadi penyimpangan dari TV, ya. Dan lagi connectingnya dengan frekuensi di televisi yang milik pemerintah, milik rakyat Indonesia, itu gampang kontrolnya. Mungkin di situ, ya, mengapa pemerintah ngotot memaksa bahwa TV-TV itu harus berimigrasi dari analog ke digital, ya. Nah, TV digital
atau penyiaran digital jenis televisi yang menggunakan modulasi digital, ya, modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan. Ya mungkin dari sisi kecepatan digital ini memang luar biasa. Poin-poinnya nanti kita diskusi karena materinya kan udah dapat, ya. Manfaat penyiaran TV digital tadi, manfaatnya kan sudah jelas. Dari sisi konsumen merasa puas, dari kemajuan teknologi bangsa Indonesia udah canggih, ya. Dari sisi keseragaman frekuensinya nanti udah digital, dari sisi security negara lebih gampang kontrolnya, dari sisi perkembangan teknologi luar negeri ke Indonesia itu bisa disamakan. Ya buktinya HP bisa kita nonton program televisi. Ya, coba kalau karena udah sistem digital, coba HP BlackBerry itu kan tidak bisa. Ya, tidak bisa kita buka layar itu. Dan BlackBerry bukan layar sentuh, tapi Android ini kan layar sentuh. Itu kan dengan layar sentuh itu udah sistem digitalnya udah masuk. Nah itu manfaatnya jelas memberikan keuntungan bagi konsumen, dari negara juga, ya. Tapi yang tidak yang kurang bermanfaat adalah para pemilik media penyiaran itu, karena investasinya luar biasa, ya triliunan. Jadi harus beli, harus mau tidak mau dipaksa membeli. Kenapa? Dengan sistem digital, perangkat-perangkat TV analog itu tidak bisa dikanibal. Ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu TV analog tuh bisa dikanibal, kamera portable, kamera studio sama kamera portable yang untuk liputan-liputan bisa diakal-akalin, rusak satu bisa diganti, bisa disilangkan. Nah, sekarang tidak bisa. Dengan digital, TV analog itu program peralatan yang analog itu terpaksa dibuang, tidak bisa tambal sulam, ya, tidak bisa dikalibrasi, ya. Mau tidak mau. Jadi itulah yang tidak manfaatnya pemilik televisi sekarang ini, karena harus membeli dan harus melengkapi perangkat-perangkatnya. Ini manfaatnya. Kita lanjut. Kelebihan dan kualitas TV digital tadi sudah bilang, ya. Kelebihannya kualitasnya udah terjamin, bisa juga kita lain bisa sendiri. Nah, di radio juga begitu. Radio juga sistemnya bukannya televisi. Radio juga menggunakan digital, tapi mungkin dari sisi radio itu investasi tidak semewah, tidak seperti yang dialami di televisi, ya. Mau tidak mau, ya, karena dia bersinambungan. Televisi radio itu frekuensinya meskipun berbeda, tapi dari sisi negara ya dia berkesinambungan antara TV dan radio. Ya, penyiar radio, kita lihat penyelenggaraan siarannya kan juga, ya, penyelenggaraan sistem penyiaran nasional dengan apa tadi, dengan digital itu kontrolnya, penyelenggaraan siaran itu lebih saklek lah, lebih enak. Pemerintah lebih kontrolnya itu penyelenggaraan siaran. Yang jelas bahwa target pemerintah ini dengan sistem TV digital itu pasti punya tujuan keamanan nasional, sudah pasti, ya. Jasa penyiaran radio televisi, ya, jasa penyiaran itu radio, televisi, ya, jasa penyiaran oleh lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran publik itu LPP itu ya seperti TVRI, radio, kalau kantor berita Antara, ya, kalau swasta, TV swasta, kalau TV komunitas itu bidang agama, ya, TV Muhammadiyah, TV NU, TV apa tuh, TV yang Buddha itu TV bukan O channel apa, TV di TV yang berkantor di Kuwait itu apa, TV apa namanya, bukan O channel. Siapa yang tahu, bisa diingatkan, TV komunitas Buddha itu yang juga kalau kita berlangganan di IndiHome dia ada, lupa namanya, TV bukan O channel, tapi ya seperti itulah, ya.
TV komunitas, lembaga penyiaran yaitu ya lembaga penyiaran seperti lembaga penyiaran berlangganan seperti apa nih? Seperti yang di daerah yang masuk dalam pemiliknya kelompok MNC itu, Indovision, nah itu Indovision, Transcorp itu ada punya itu Mediacorp, media trans itu ada, dia lembaga penyiaran berlangganan. Kalau apa, yang tadi Bapak bilang pertama itu dia lebih dunia ya, jaring-jaring internasional bisa di bekerja sama dia, sehingga masyarakat Indonesia bisa berlangganan umpama TV CNN atau TV Rusia atau TV VOA bisa yang membuat masyarakat bisa memilih. Ini bentuk-bentuk jasa penyiaran ya. Lanjut, lembaga penyiaran publik seperti TVRI udah duluan dia ya menuju arah digitalisasi, karena digitalisasi ini kalau TVRI, RRI itu dia asetnya kan negara yang punya, dibiayai oleh dana APBN kita ya. Indovision masuk dari MNC Group ya. Ini nah sumber pembiayaan LPP ya, lembaga penyiaran publik itu APBN ya. Kalau sumbangan masyarakat nggak ada lagi ya. Siaran iklan ada ya, iklan di TVRI, di RRI itu tidak merupakan sumber utama. Sumber utamanya adalah APBN atau APBD. Ya usaha lain kayak enggak ada. Lembaga penyiaran swasta LPS ya, seperti TV, seperti SCTV, Metro TV, Kompas TV, ini lembaga penyiaran ya yang dibiayain oleh masyarakat, yang dia harus melengkapi beberapa persyaratan yang luar biasa ya. Ini lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran komunitas tadi ya, tadi TV komunitas, ada penyiaran komunitas seperti Kompas TV, Dai TV yang saya bilang tadi. Dai TV itu TV komunitas agak teman-teman dari muda. Lembaga penyiaran komunitas ya. Lembaga penyiaran berlangganan ya itu tadi Indovision tadi ya, via satelit, via kabel ya, TV kabel ada, TV satelit ada. Lembaga penyiaran asing nggak boleh, lembaga penyiaran asing tidak boleh membuka bisnis Indonesia. Tapi kok ada CNN itu franchise ya, pihak CNN di Atlanta itu menjual format siarannya CNN, dijual ke luar Amerika, Atlanta, dengan catatan dia tidak mempermasalahkan isi kontennya. Jadi alasan pihak swasta memiliki CNN itu bukan berarti perpanjangan tangan dari TV asing, tidak. Jadi CNN itu dijual semacam franchise. Di Indonesia dibeli Transcorp, Turki, di Malaysia, di Singapura ada. Dan isinya bukan menyangkut internasional. Isinya dan sumber manusianya mutlak dari Indonesia. Ya, kalaupun ada berita-berita luar negeri, sebenarnya kan ada program berita luar negeri. Tapi reporter, kameramen, produser, pemretnya asli putra Indonesia. Nggak ada, konsultannya pun tidak ada. Ya, di CNN itu tidak dipakai. Hanya formatnya ya, CNN logonya merah, tapi di situ karena udah franchise dibeli CNN Indonesia. Isinya formatnya harus sama, itu aja. Kalau franchise kan harus begitu. Ya, bentuknya sama, gayanya sama, itu aja. Tapi kontennya itu bebas. Ini lembaga, maka itu CNN Indonesia bukan merupakan lembaga penyiaran asing. Itu udah berbentuk franchise dan dibeli, dan itu sah berundang-undang. Pelaksanaan siaran ini tadi ya, bisa siaran wajib dijaga dari neutralitas ya. Pelaksanaan siaran harus ya, siaran yang bisa disiarkan Indonesia harus netral, tidak boleh bersifat adu domba. Tapi
media penyiaran itu masih ada kadang-kadang yang kurang tertib dengan apa yang disebut dalam isi penyiaran wajib jaga netralitasnya. Seperti kita lihat media-media online masih ada kadang-kadang melihat kepentingan tertentu pemilik modal. Nah, isi siaran dilarang fitnah, penghasut, menyesatkan atau berbohong. Ya. Media penyiaran nggak boleh menghasut, berbohong, menunjukkan unsur kekerasan nggak boleh, cabul, kekerasan, kemudian pertentangan ras, sebuah agama, nggak cara. Ya. Isi siaran tidak melecehkan. Ya. Semua TV, radio tidak melecehkan. Tapi kadang-kadang media online itu lebih cenderung juga kadang-kadang ada setuju apa tidak setuju kalau melakukan ada kadang pelecehan, tapi sifatnya ke individu ya atau kelompok. Ya, dalam undang-undang penyiaran nggak ada siaran penyiaran tidak boleh melecehkan. Ya. Jadi salah tafsir mungkin bisa dilakukan dengan ralat. Nah, pedoman perilaku penyiaran ini untuk televisi ada pedoman perilaku. Ya. Ada standar situ, apa-apa pedoman perilaku penyiaran, apa aja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran, TV, radio, dan media penyiaran. Itu KPI yang mengawasi, dalam arti secara moral mungkin KPI, tapi yang menentukan KPI tidak bisa menentukan salah benarnya. Karena KPI ini kan dibentuk oleh pemerintah dan komisionernya dipilih oleh DPR, oleh lembaga legislatif. Ini tapi berhak menindak, yang menindak dalam arti memberikan peringatan-peringatan tertentu, memberikan men-skor itu. Pertanggungjawaban orang memiliki dan kewajiban dalam pertanggungjawaban. Kalau televisi TVRI, RRI tanggung jawabnya kepada publik karena dibiayai oleh masyarakat melalui APBN. Kalau televisi, radio swasta dia bertanggung jawab ke publik. Kalau dia melakukan pelanggaran bisa digugat dan dilaporkan. Nah, sanksi administratifnya ada ya. Ya mungkin dihentikan, teguran tertulis, KPI mungkin itu. Ada denda, ya itu sanksi. Kan ada kalau dia melanggar, kalau televisi melanggar perdebatan di masyarakat, melanggar aturan-aturan SARA, menjelek-jelekan orang, dia bisa dipidana. Tapi dilihat dulu kasusnya. Ya. Kalau dia bisa meminta maaf, meralat tulis gambarnya atau apa masih bisa. Karena bisa media penyiaran itu kalau reporternya atau wartawannya melakukan kejahatan-kejahatan, ya mungkin kejahatannya dalam konteks ya massal, ya katakanlah TV Act atau Radio Act itu mau sengaja melakukan teror-teror atau apa itu bisa dibuktikan. Ini sumber rujukannya Google. Ya. Ini silakan kita diskusikan dulu, nanti kita masuk ke poin yang 9. Share-nya satu. Silakan. Itu untuk 8 nanti setelah kita tanya jawab nanti langsung masuk ke materi 9. Ya. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ada apa? Pak, kalau nanti TV itu sudah kabel semua itu kan berarti KPI jauh lebih bisa mengontrol apa yang ditayangin di TV gitu ya Pak ya? Ya. Berarti kemungkinan kan maksudnya tugas besar KPI yang selama ini agak sulit kadang apa namanya disalah tafsirkan sama TV-TV itu jadi terbantukan gitu dengan pengontrolan yang lebih bagus itu. Berarti ya. nanti tugas terberat KPI itu setelah adanya perubahan yang bagus seperti ini apa ya Pak? Hanya menjaga aja Pak? Ya, sebenarnya KPI itu lebih banyak aroma politis. KPI sekarang pun KPI tidak bisa menindak sebenarnya. KPI itu kan dibentuk oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Komunikasi Informasi. Anggaran gaji honor anggota komisioner KPI itu kan ada pemerintah. Tapi dia sifatnya hanya sebatas lintas bidang aja, intinya bahwa pemerintah mengatakan ada lembaga pengontrol, lembaga penyiaran itu aja. KPI nggak bisa membubarkan televisi, nggak bisa. Paling dia hanya sekedar mengingatkan saja. Ya. Nanti apakah ada perangkat digitalisasi
peran KPI lebih ini enggak. KPI kan hanya memantau dari siaran-siaran kan. Siaran, oh ada kesalahan ini itu aja. Tidak punya kekuatan untuk menutup, menghukum, katakanlah TV X ditutup oleh KPI, tidak ada. Di undang-undang penyiaran juga nggak ada. KPI itu lebih banyak sebagai filter lah, sebagai lembaga think tank lah ya. Dia tidak punya kekuatan hukum. Ya, lembaga Komisi Penyiaran Indonesia KPI nggak ada. Ya, paling-paling berarti bukan kayak BPK dan KPK gitu. Bukan. Nah, beda. Sekalipun KPK, Komisi Penyiaran, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia beda, ya. Kalau berarti KPK, dia lebih ibaratnya konsultan ya, Pak ya? Iya, lebih banyak begitu konsultan. Ya, kamu salah itu. Kalau macam-macam saya peringatkan, itu aja. Apakah dia bisa menutup siaran televisi? Nggak bisa. KPI nggak bisa. Ya, nggak bisa. Paling-paling dia menegur syarat aja. Mungkin dia mengingatkan program KPI itu mengingatkan, oh program TV Anda lebih bermasalah diperdebatkan di masyarakat. Tolong dikurangi temperamennya atau dinetralisir. Hanya begitu aja. Ya, seperti kayak kasus Tukul kan? Apa tuh? Acara Tukul itu apa dulu? Empat Mata. Nah, setelah ditegur-tegur akhirnya Trans-TV mengubah menjadi bukan Empat Mata. Nah, iya itu aja. Memang undang-undangnya kekuatan KPI itu memang tidak ada. Lembaga think tank dia dibentuk melalui prosedur masyarakat, ada tim seleksinya dari Kementerian Informasi. Saya percepat ngikut dulu ya, tapi saya gagal aja. Ya, testingnya dari ratusan orang, testing administratif lulus, testing psikotes, testing ini pengetahuan lulus, begitu wawancara mau masuk ke DPR saya nggak lulus karena nggak ada bawa, karena KPI itu aromanya lebih banyak semacam perwakilan lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga sosial, ada dari NU, ada dari partai politik, ada dari apa ya, partai politik udah pasti, dari ormas, ada ormas Islam, Muhammadiyah ada, dari NU ada, ya dari kampus ada, ya kampus itu aja. Ya, yang jelas banyak aromanya dari partai politik. Nah, waktu saya seleksi di KPI itu saya tidak ada yang membawa. Saya begitu dari mana dosen Vkom dari Pancasila, ya nggak ada kekuatan. Karena yang tim salah satu tim seleksinya itu wakil rektor UI, ya, terus orang-orang pakar-pakar komunikasi, ya, jadi nggak ada punya kekuatan. Jadi istilahnya di KPI itu kalau kita tidak punya bawaan dari partai politik, ya gigit jari lah. Saya sengaja dulu masuk KPI tidak berdasarkan dari Golkar, saya tidak minta rekomendasi dari PDI, ya nggak ada, akhirnya nggak diterima. Dari dosen nggak laku gitu. Ya, dulu angkatan saya yang terima dari Muhammadiyah, dari NU, dari Golkar, dari PDI, dari ya sudah 7 orang itu dari partai, dari lembaga lah. Nah itu aja. Nah setelah duduk di situ, ya itu tadi lembaga think tank, karena dia ada yang membawa. Jadi duduk situ, kalau kita vokal di KPI itu ingat, karena Anda itu bukan representatif diri pribadi, ya. Jadi kalau Anda terlalu vokal terhadap TV atau terhadap apapun di duduk di KPI itu, kita bisa direkol, karena kita di situ bukanlah secara real, secara tersirat anggota KPI itu bukan pribadi, tidak ada titipan-titipan. Nah begitu yang kedua saya nggak mau ikut lagi, itu mah capek-capek aja, nggak ada gunanya. Itulah yang Rena, iya
ya mau tidak mau lah, setuju apa tidak setuju, benar apa tidak benar, saya mengalami sendiri. Itu dapat. Jadi nanti kalau Anda udah sarjana komunikasi mau masuk mencalonkan diri sebagai KPI boleh, terbuka untuk umum. Boleh, ikut testing, diseleksi, sian fakta integritas banyak yang kita isi, terus psikotes, ke dulu hotelnya hotel ahli Meridian itu, sesinya di situ. Tempat makan gitu kan. Wawancara juga di situ. Ya. Nanti kalau udah tinggal 10 atau 15 baru ditentukan oleh fit and proper test di DPR Komisi 1. Nah, itulah ketahuan. Jadi Anda dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Nasdem, nanti anggota di Komisi 1 itu akan memperjuangkan. Kita ada. Ya itulah aroma politik di Indonesia. Jadi negara kita ini ya sampai kapan walau alam itu biar kalian. Itu sudah Pak. Mungkin teman-teman yang bisa menyanggah, monggo silahkan. Ya, itulah Pak, bentuk KPI. Ya. Tadi yang seperti yang Bapak bilang, misalnya kayak kalau KPI itu kan misalnya dibentuk suatu lembaga yang tujuannya itu fungsinya menyelesaikan masalah dengan musyawarah gitu ibaratnya kan, karena Ya. dia konsultan aja. Ya. Nah, terus maksudnya dengan adanya masuknya anggota-anggota yang tanda kutip partai gitu kan berarti mereka memiliki kepentingan pribadi gitu Pak. Berarti apakah mempengaruhi objektivitas dalam apa namanya penegakan hukum di beberapa stasiun televisi gitu Pak misalnya? Karena Objektivitas itu memang subjektif ya. Tafsir itu sebenarnya. Objektivitas itu tafsir. Hermeneutik kalau dalam filsafat, tafsir. Tapi kalau dari situ kita masuk, ya kita ya tergantung kepentingan kan. Ya. Kalau kita masuk ke Nasdem, kita dibawa oleh Nasdem, ada kepentingan kalau hal-hal tertentu kita harus bela dong. Siapa yang dibawa Nasdem itu? Jadi ya kita bukan pribadi lagi di situ. Ya, ada jaket yang kita bawa ya. Bagaimana? Ya, kalaupun seandainya kita pribadi pun, kita juga nggak kuat karena dalam undang-undang penyiaran KPI itu kan sifatnya lembaga think tank, lebih mendekatkan kalau ada TV-TV bandel, TV-TV ini diingatkan oleh KPI. Nanti finishnya apakah TV ini diberikan dicabut frekuensinya apa tidak itu urusan negara pemerintah. Dalam ini Kementerian Komunikasi Informasi. Ya dia begitu aja kan. Ada program-program yang agak-agak bandel ya seperti Empat Mata itu kan meresahkan masyarakat karena pukul membawa orang memakan cicak di acara dia itu kan menyeramkan jadi jijik akhirnya KPI memberikan teguran ya dicabut mengingat program jadi dicabut programnya Tukul Empat Mata besok ini berapa bulan lagi tayang sama persisannya bukan Empat Mata kan itu aja KPI bisa menggugat nggak bisa karena dia udah bukan lagi Empat Mata tapi di situ bukan Empat Mata kan itu jadi kekuatannya di situ aja sih 3 tahun anggota KPI itu ya kan makan uang negara lah ya itu yang lucunya KPI itu Komisi Penyiaran itu seharusnya orang komunikasi orang-orang penyiaran ya saya ingat waktu itu masih di SCTV saya udah kalau nggak salah udah 20 tahun saya bekerja di SCTV saya masuk justru yang masuk di sana tuh bukan orang televisi orang yang tidak tahu mengenai penyiaran nggak ada dari hukum ada yang dari nggak ngerti orang yang penyiaran sendiri latar belakang dokter komunikasi bekerja di televisi malah dibuang di situ aneh tidak bekerja dia di sana ngerti dia tidak ya kalau begitu orang hukum orang teknik ya nggak ngerti tapi itulah kenyataannya kita nggak bisa tidak bisa terlalu berdebat soal ini lembaganya harus berbeda dengan KPK ya sekalipun KPK itu diseleksi oleh fit and proper test dari Komisi 3 DPR Komisi Hukum ya tapi kekuatan KPK itu menangkap pelaku dia tinggi saya nggak tahu kok bisa perbedaan padahal KPK itu juga masyarakat ya masyarakat diseleksi oleh lembaga mungkin lembaga independen yang diseleksi mungkin lembaga itu tidak bertanggung jawab secara moral ke kementerian
kalau lembaga penseleksi anggota KPI, calon anggota KPI itu benar-benar orang yang ditunjuk dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu aja. Mungkin kalau KPK itu mungkin langsung di bawah presiden. Jadi panitia seleksinya ya mencari orang-orang yang beringas. Di KPI nggak ada. Makanya itu jangan berharap KPI itu akan membuat suatu prestasi spektakuler, tidak. KPI tidak ada karena dia lembaga think tank dia ini ditanya dikritik, ada nggak lembaga penugur yang sifatnya independen? Atau mereka bilang ada itu KPI, tapi KPI coba apa kekuatannya? Nggak ada. Dia tidak berhak untuk mencabut frekuensi, tidak berhak menutup TV, nggak. Dia hanya sebatas itu tadi. Kalau ditanya ada nggak KPI, ada nggak yang ngurus-ngurus penyiar, ada kan gitu. Itu aja. Sadis nggak negara kita ya? Bisa aja Anda menilai sendiri. Itulah kenyataan yang masih berlaku sampai sekarang. Nah ini kalau KPK itu kan langsung ya ada revisi undang-undang KPK kan sampai ribut-ribut itu ada. Kalau di KPI nggak ada revisi, memang macam ompong gitu, KPI itu. Ya komisi 7 orang kan lumayan. Dia ada nanti ke daerah menuntut penyuluhan, ya lumayan lah rezekinya kan untuk memperkaya diri, untuk mempersiapkan status duitnya banyak, cukup, itulah kan. Kan orang masuk ke lembaga-lembaga sekarang itu kan begitu. Masa atau bikin LSM yang keras nanti dicabut yang diambil pemerintah, kasih jabatan komisaris di bank ini, komisaris perusahaan ini kan. Nah itu dia nggak vokal lagi kan. Itu ya sekarang yang ada. Di KPI itu bukan orang vokal. Sekarang mana masyarakat yang vokal? Lembaga NGO yang vokal mana? Nggak ada kan. Partai politik yang vokal mana? Nggak ada kan. Dulu sebelum Prabowo masuk ke kabinet Jokowi, Gerindra tajam banget kan. Begitu Prabowo masuk jadi menteri, apa yang terjadi? Nah, kalian bisa nilai sendiri. Itu Bung Java. Ya. Itu peran KPI. Ayo, silahkan kita diskusi lagi. Ya, monggo. Yang lain, kita berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Hadir-hadir semua. Ya. Ayo, silakan. Ya. Mungkin si Ali Fajar. Ini Ali Fajar tadi. Ya, silakan. Saya mau tanya. Iya, kan boleh, Ren. Di pasal pelaksanaan siaran itu kan dia disebutin kalau misalkan dilarang bersifat menghasut. Nah, sedangkan pemilik media-media itu kan tokoh-tokoh politik yang pasti ingin menjatuhkan satu sama lain gitu. Ya. Nah, pasti media itu dia menghasilkan siaran yang untuk menjatuhkan saingannya tersebut. Itu kan udah masuk pelanggaran ya, Pak? Iya, tapi sifat menghasut kan di ranah politik kan bisa aja. Kalau di politik itu kan tidak ada musuh abadi maupun lawan abadi. Tidak ada musuh dan tidak ada musuh abadi maupun teman abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kan? Nah, kalau politik itu saling bermusuhan, kata Reni tadi, ya sekarang dia musuhan, nanti lama-lama kan jadi teman kan. Ya. Dua kandidat calon presiden kita yang kalah kan bisa jadi masuk ke kabinet kan. Jadi kan nggak jadi musuhan kan, dulu kan musuhan banget, sehingga masanya sampai sekarang kan musuhan. Masa antara pendukung kampret sama kecebong kan masih musuh-musuhan kan. Ya. Sekarang tambah dengan kadal gurun kan gitu. Kan ya sah-sah saja dalam politik. Kalau Reni bilang antara partai politik ini berantem itu ya dia kan lagi sifatnya mencari kepentingan kan. Tapi kalau yang berbau sara ya nggak boleh, Ren. Ya. Memaki agama X, memaki suku itu ya nggak boleh. Itu udah masuk ranah cepat pemerintah bisa mungkin kementerian itu kalau timbang amuk massa nanti kan, ya, agak susah kan.
timbang amuk massa bagus pemerintah mengambil kan, tapi kan jarang media penyiaran katakanlah televisi atau radio swasta, radio RRI jarang melakukan itu. Jadi kalau yang Reni katakan tadi, ya partai politik itu bisa menggotong-gotong, iya, tapi kan sifatnya kan di tataran perdebatan, Ren. Ya kan, melihat, oh ini kan Jokowi gini, oh Prabowo gini, oh Surya Paloh gini. Nanti kan damai-damai aja kan. Begitu udah selesai pemilihan pemilu, akur-akur aja. Ya kan? Ini yang kita lihat. Jadi nggak bersinggungan kalau Reni pertanyakan itu, apakah bisa dihukum kalau TVX itu melakukan penghinaan terhadap partai politik? Ya, gimana orang partai politik pura-pura marah, tapi begitu di luar panggung dia salam-salaman, cipika-cipiki, gimana? Ya paling-paling kan dalam tataran perbuatan-perbuatan ini kan ya merame-ramaikan ini aja kan, merame-ramaikan alam demokrasi, atau tanda tanya input apakah ini memang strategi untuk menyatakan bahwa Indonesia itu demokrasinya bagus. Nah, itu perlu penelitian kan. Tapi yang seperti Reni nyatakan bahwa partai politik saling menjelekkan itu, padahal TVX masuk dalam satu pemilik ranah partai politik itu sifatnya tidak masuk unsur yang membahayakan. Ya, kan seperti dikatakan pakar politik dari luar negeri, musuh dan lawan, musuh dan teman di partai politik tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Sekarang jadi musuh, besok jadi teman. Sekarang jadi teman, besok jadi musuh. Tapi begitu dikasih kedudukan, jabatan, sudah aman-aman saja. Dan ini kan bisa Anda lihat sekarang. Nah ini, atau teman-teman bisa menanggapi pertanyaan Reni yang juga bagus. Monggo silakan. Ya, cepat kita diskusi. Ya, biar kita nanti masuk untuk 9. Ayo, silakan. Absensi 2 kali ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada hadir semua. Ya, silakan ayo. Jadi Reni bagus pertanyaan, Renaldi atau Reza. Silakan. Nanti kamu silakan. Ali Fajar. Ali Fajar udah masuk apa belum? Bapak, saya ya. mau nanya. Silakan Reza. Tadi sudah disebutkan perihal permasalahan-permasalahan yang ada di penyiaran. Khususnya saya pengen ngambil salah satu di televisi gitu yang tadi tempat-tempat itu. Suaramu agak kurang jelas dan bisa apa? Reza bisa digeser nggak? Nggak bisa menangkap. Coba. Kalau Pak udah jelas? Jelas. Coba. Ya, tadi kan udah ada permasalahan-permasalahan terkait hukum-hukum di dalam penyiaran ya Pak. Di sini saya salah satunya misalnya di televisi acara reality show yang tadi disebutkan di Pantatnata itu. Ya. Seperti yang saya ketahui dia itu pada awalnya istilahnya dikasih tahu di alert gitu ya, di warning gitu ya beberapa kali sampai akhirnya diganti. Nah, kalau misalnya ada salah satu acara yang melanggar hukum gitu Pak, yang bisa melaporkan itu maksudnya yang bisa menilai kalau dia itu salah atau melanggar hukum berarti dari pihak KPI aja Pak. Kalau dari masyarakat bisa nggak Pak? Ya bersalah tidak bersalah kan ranahnya di Undang-Undang Penyiaran kan ada coba kalian lihat Undang-Undang Penyiaran itu ada pasal-pasal yang mengatakan ini salah apa tidak kan. Tapi biasanya kalau tidak bisa dituntaskan di Undang-Undang Penyiaran nanti bisa masuk ke ranah KUHP kan. Tapi ranah KUHP ini kan ya sejauh tidak ada konflik atau yang bersifat membahayakan, ya, mungkin nggak terlalu ini. Tapi kalau hanya sekedar perdebatan atau seperti yang kita saksikan itu ya mungkin sifatnya dari sebagai perdebatan wacana, juga. Jadi tidak kalau
udah masuk ke unsur unsur kejahatan pidana mungkin baru ya. Ini selama ini kan belum ada titik-titik itu yang melakukan kejahatan yang melanggar unsur pidana. Ya kalau mungkin sifatnya isu-isu itu diramaikan dari perdebatan-perdebatan yang terjadi sebagai sekedar wacana. Itu aja. Nah, itu aja, Reza. Mungkin ada teman-teman lain, monggo silakan. Pertanyaan Reza itu, silakan. Monggo silakan. Ya Pak, ini Ya. kalau misalnya tahapan di penyiaran itu Pak ada tahapan itu Pak, misalnya pertama dikasih peringatan dulu sampai berapa kali sampai akhirnya nanti masuk ke ranah hukum di kepolisian atau di pengadilan, itu ada bertahap-tahapan di penyiaran atau gimana Pak? Ya, di Undang-Undang Penyiaran ada, tapi kalau menyangkut ranah hukum pidana itu kan biasanya udah menyangkut bukan hanya sisi isu politik, ya. Kalau umpama medianya itu udah sengaja menjurus ke menyerang sara, suku, agama, dan ras, nah itu baru bisa masuk ke ranah hukum pidana. Tapi kalau hanya sebatas perdebatan dialog dalam isu-isu politik, itu kan masih dianggap apakah melanggar undang-undang penyiaran. Nanti sanksinya 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 tidak diberikan tapi sudah juga sih nggak kekuatan dalam undang-undang penyiaran itu ya sangat lemah juga kalau kita lihat. Tapi yang jelas kalau salah satu televisi itu menyerang kelompok tertentu sehingga muncul ketakutan, chaos, itu biasanya hukum positif berlaku. Mungkin pelakunya katanya bisa diadilin kan. Tapi kalau hal untuk semacam silang pendapat masih bisa Komisi Undang-Undang Penyiaran mengatasi. Atau pemerintah kalau dianggap sudah memunculkan kerusuhan massa yang seperti munculnya tindakan-tindakan anarkis, mungkin pemerintah dalam Kementerian Komunikasi bisa mencabut frekuensi televisi itu sendiri. Jadi televisi itu tidak bisa siaran karena frekuensi satelitnya dicabut. Mungkin itu. Tapi selama ini belum ada. Yang selama ini hanya standar perdebatan sebagai wacana di politik aja. Jadi tidak menjurus ke tindakan anarkis massal kan. Karena sifatnya sudah melanggar kebiasaan isu yang meresahkan masyarakat, mungkin nah itu baru bisa. Nah, itu bisa kan. Tapi kalau sifatnya sifatnya politik, ya kita khawatirkan ya sebelum tindakan anarkis dari masyarakat, pemerintah KPI tadi bisa menangkan itu aja. Itulah lembaga tadi filter duduknya KPI itu untuk mengantisipasi kalau terjadi ya bahwa televisi itu melanggar aturan yang berlaku, unsur-unsur sara yang sangat sensitif kan. Nah, itu kan mungkin KPI bisa menutup program itu sehingga bisa meredam. Contohnya itu tadi, Tukul itu yang membuat masa agak marah, takutan karena si Tukul membawa orang yang ahli memakan cicak hidup-hidup di acara itu. Jadi sebelum masa marah, nah KPI bisa memberikan teguran dengan cara mencabut program itu, mencabut program loh. Nama program itu sebenarnya bukan mencabut programnya, bukan mencabut izin televisi, tapi mencabut program itu. Program Tukul nama 4 Mata. Nanti diubah nama program itu cabut, program 4 Mata
Nah, diubah menjadi program bukan semata. Kan hanya sebatas itu kan. Tidak ada lain. Ya. Apakah itu apa? Ya, itu sejauh itulah kekuasaan KPI. Jadi KPI kalau terjadi chaos umpama televisi membuat adu domba, ya, apakah isu agama kan kita kan isu agama ini kan sangat sensitif sama kita kan. Nah, maka itu sebelum muncul itu ya mungkin KPI udah mencabut programnya, program itu jadi bisa meredakan masyarakat. Itu aja, tapi ya program itu mungkin terhenti sebentar, nanti diganti nama program yang lain. Itu menurut saya dapat. Itu saya menafsirkan di Undang-Undang Penyiaran begitu. Ya, hanya situ komisioner KPI itu hanya bisa bekerja. Di luar itu nggak ada. Tetap aja izin pencabutan televisi itu berada di tangan pemerintah karena frekuensi itu adalah milik negara, milik rakyat Indonesia kan. Jadi kalau macam-macam ya nggak saling. Tapi kan selama ini kan belum ada. Karena begitu terjadi isu dari isu besar langsung KPI memberikan semacam teguran dan masyarakat tahu bahwa program itu nggak ada. Dialog siapa dulu ya? Dialog yang panas-panas itu belum sempat ditegur oleh pemerintah. Ternyata TV sendiri menutup siaran itu kan ada salah satu televisi yang dialog yang sangat fenomenal. Ternyata belum sempat ditegur oleh pemerintah, tapi pemilik televisi itu sendiri menutup program itu. Karena tahu sendiri dia nggak berani nyebutin nanti khawatir dianggap memancing. Ya, ada kan lihat sendiri kan. Sehingga tidak ada lagi program itu. Padahal program itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena forum itu lebih banyak sifatnya bicara tentang isu-isu di masyarakat. KPI belum bisa memberikan sanksi. Pemerintah belum memberikan sanksi. Tapi pemiliknya yang menutup acara kan gitu ya. Aneh kan? Nah, inilah yang kita lihat di sini. Jadi ya KPI ya kalau Anda ingin makmur, ingin nanti boleh Anda bisa masuknya boleh. Mending sarjana apapun boleh. Ya lumayan masuk di situ ya dapat mobil satu, dapat sekretaris, dapat supir, gajinya lumayan lah. Ya mungkin dengan cara itu komisionernya itu ya tidak bisa berbuat banyak ya. Walaupun ditambah lagi undang-undangnya tidak bisa leluasa untuk komisioner KPI. Saya rasa itu dapat mungkin teman-teman lain ingin menambahkan monggo silakan. Mungkin Alvinda ingin menambahkan, Teddy, Kevin, monggo silakan. Oh, ya. Ini satu pertanyaan kita masuk ke topik yang 9. Oke, silakan. Atau tadi kalau nggak salah Reni yang bertanya. Monggo silakan. Ya. Ayo, silakan ya. Dan didiamin. Ini kuliah daring ini paling tidak menyenangkan kalau teman-teman diam semua. Ya, silakan. Sudah Pak? Masih ada? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Mungkin yang lain. Ya. Kevin ada nggak Kevin? Kevin Mufli. Kevin, ada nggak orangnya? Kalau nggak ada, nah. Ada, Pak. Enggak, saya tanya Mufli itu singkatan apa? Kevin nama kebarat-baratan. Mufli itu nama PKS ya bukan? Iya, itu juga saya nggak tahu artinya, Pak. Menarik Kevin. Mufli ini kan ya nama-nama PKS lah ya. Yufi nama PKS kan ya. Nama-nama Iya. banyak. Monggo silakan kita diskusi ya. Jangan takut untuk bertanya.
Enggak pertanyaan hanya melengkapi, monggo silakan gitu. Silakan Kevin. Ya sambil teman-teman lain ya, sebelum kita beralih ke topik 9 ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Saya. Kan tadi udah membahas tentang terkait penyiaran televisi ataupun regulasi penyiaran radio ya, Pak. Ya. Nah, ya, betul. saya mau tanya mengenai penyensoran itu yang telah diatur dalam isi siaran dalam bentuk film, iklan, ataupun memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang ya, Pak. Nah, apakah penyensoran juga berlaku pada konten yang diunggah misalnya sosial media YouTube? Itu bagaimana ya, Pak, Oke. hukum menafsirkan hal ini? Ya. Kan waktu itu kalau nggak salah pernah diperdebatkan ya, Pak, Ya. mengenai undang-undang penyiaran Ya. untuk konten berbasis digital. Ya. Itu gimana ya, Pak? Oke, bagus. Dalam undang-undang itu memang undang-undang itu lebih menyangkut media penyiaran. Kalau media baru, new media, Facebook, YouTube, itu bukan dalam undang-undang penyiaran, nggak masuk. Dia masuk dalam konteks undang-undang cyber, undang-undang IT. Ya. Jadi itu semacam kalau orang melakukan kejahatan cyber. Ya. Kalau media penyiaran ini, kalau ada terjadi pelecehan berlaku undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran itu berlaku untuk televisi, radio, ya, apakah radio swasta, apakah TV swasta, apakah TV negara, apakah radio negara, maupun media online. Jadi dia mengatur ke media yang lebih banyak ke penyiaran. Jadi kalau untuk media-media cyber, untuk katakanlah media new media, itu undang-undangnya undang-undang IT lebih banyak. Ya, di undang-undangnya memang perlu ada upaya revisi kan. Sekarang undang-undang itu kan nggak bisa kalau umpama media baru apa new media melakukan kejahatan pelanggaran penyiaran, apakah BI bisa ikut campur? Nggak bisa, karena dia ranahnya kejahatan yang dilakukan oleh di media new media tadi, itu nanti yang undang-undang yang menjerat dia itu adalah undang-undang IT. Itu berdasarkan undang-undang. Jadi bukan undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran lebih banyak ranahnya ke media penyiaran tadi. Nah, apakah KPI bisa ikut campur? Nggak bisa, karena undang-undang membatasi. Salah satu revisi kan. Tapi seperti Ray tadi mengatakan, revisi sampai sekarang kan nggak jelas kan. Revisi undang-undang penyiaran. Iya, Pak. Nggak jelas kan? Karena ada tolak belakang. Ada semacam tarik menarik. Ya. Karena apa? Ranah penyiaran ya sebatas itu di radio, televisi, dan media online. New media, Facebook, YouTube, Instagram, dan yang lain bukan ranah penyiaran. Sehingga dia nggak bisa disatukan masuk ke penyiaran. Ini tafsir yang perdebatan muncul. Jadi undang-undang masing-masing. Maka tuh segala menyangkut new media itu ranahnya undang-undang IT, ya, informasi dan transaksi elektronik, masih bersifat ranah elektronik, bukan ranahnya penyiaran. Sehingga KPI apapun dilakukan di Facebook atau Instagram, menghujat, maki-maki pernah terjadi kan? Itu ranah KPI tidak bisa ikut menjangkau, nggak sampai tangannya. Maka itu kalau ada kejahatan di media new media, di Facebook, Instagram, YouTube, itu polisi yang menangkap. Karena dalam undang-undang IT, polisi berhak menangkap. Maka itu di Mabes Polri maupun di setiap Polda di seluruh Indonesia ada Direktorat Cyber. Jadi ada polisi yang menangani tentang cyber. Itu ya. Jadi ranahnya itu apa? Nah itu yang tadi seperti Ray bilang itu ada perdebatan, wacananya itu perdebatan dengan harapan bahwa new media itu bisa masuk ke ranah penyiaran. Perdebatan kan? Ini new media baru. Maka itu dia ranahnya adalah itu aja sih, nggak tahu kita sampai di mana
kesimpulannya. Memang ibaratnya antara minyak dan air nggak bisa disatukan. Tapi sama-sama informasinya kan seperti televisi kan, kayak di Facebook apa itu kan. Tapi ranahnya ya bukan undang-undang penyiaran. Apa yang dilakukan di Facebook, di apa? Bukan di Facebook, di YouTube. Itu kejahatan-kejahatan YouTube itu Komisi KPI nggak bisa tidak mencampuri. Polisi yang menangani itu. Kalau Ray bikin kejahatan mengadu domba di YouTube, KPI nggak bisa, ya polisi yang menangkap Anda. Ya kan? KPI tidak, karena undang-undangnya berbeda. Itu Ray. Jadi nggak bisa. Walaupun Pak, kalau untuk penyensoran juga sama ya, Pak? Dalam penyengsoran, penyiaran. Iya. kalau untuk di pemberitaan, TV-TV pemberitaan, tidak ada lembaga sensor. Mama di TV-TV berita, TV-TV hiburan entertain, katakanlah SCTV, kan ada beritanya untuk program berita aja liputan 6. Kalau di kelompok Mensi RCTI ada Sekitar Indonesia. Kalau di Indosiar ada Fokus. Nah, yang masuk program berita itu berada di ranah Dewan Pers, bukan di ranah media penyiaran. Penyiaran itu lebih sifatnya hiburan-hiburan, seperti itu low sensor. Tapi ya dia kan media penyiaran juga. Kalau katakanlah TV berita, Metro TV, iNews TV, TV One maupun Kompas TV, itu ranah KPI nggak ada di situ. Katakanlah pemberitaan dari Metro TV atau TVX memberitakan tentang hal-hal yang merugikan kasus anaknya Ridwan Kamil, bilang. Tapi nggak bisa berubah banyak anggota KPI. Yang bisa berubah banyak itu adalah anggota Dewan Pers. Ya, Dewan Pers akan mengingatkan bahwa tolong TV ini harus mengikuti etika, apa istilahnya, kode etik atau kode etik jurnalistik, panduan ya dalam pemberitaan harus mementingkan unsur-unsur ya fakta peristiwa, bisa diverifikasi, ada sumbernya yang layak dipercaya ya, dan media-media pemberitaan itu diimbau untuk memberikan informasi yang bersifat sejuk, bukan menunjukkan kedua. Itu kan Dewan Pers. Itu media-media media berita atau liputan 6. Nah, dia masuk dalam Dewan Pers. Tapi di luar program liputan 6 itu seperti program check and recheck, program drakor, program infotainment, itu masuk di ranah media penyiaran. Jadi kalau ternyata media penyiaran itu apa TV katakanlah CTV membuat sinetronnya membuat resah, nanti KPI menyuratin, mungkin programnya itu diingatin, apakah programnya dicabut atau dibatalkan, itu aja kekuatannya di situ. Tapi dicabut programnya bisa bikin siaran lagi seperti itu tadi. Jadi memang begitu. Jadi dua sisi yang berbeda. Walaupun TV berita itu masuk dalam media penyiaran, masuk dalam KPI, penyiaran. Tapi apa yang dilakukan KPI, Komisioner KPI tidak bisa. Ya sifatnya itu tadi imbauan program di program. Tapi program umum. Kalau udah menyangkut program news, KPI nggak punya kekuatan lagi di situ. Nggak ada intervensinya. Karena kalau program news itu adalah Dewan Pers yang punya kekuasaan. Ya. Jadi bukan KPI, sekalipun dia lembaga penyiaran. Ini, apalagi tadi seperti Ray katakan ikut campur di bidang media sosial, media enggak, lebih parah lagi mereka. Itu menurut Bapak loh. Tapi menurut teman-teman mungkin kalau ada yang lain, monggo silakan. Ini kan, ini wacana Bapak ini bisa aja tidak sependapat
mungkin ada yang baru ya. Kalau itu yang baru mungkin Bapak juga pengen pencerahan juga kan. Karena selama ini yang karena itu topik-topik seperti itu Bapak pelajarin karena khawatir waktu wawancara dengan tim seleksi bisa menjelaskan kan. Jadi kenyataannya juga tadi ya, tim think tank itu memang titipan lah ya, rata-rata ada orang di belakang, ada lembaga di belakang itu. Kenapa? Kita walau alam kita nggak tahu lah itu, kita nggak tahu ya. Katanya siapapun setiap warga negara bisa ikut menjadi anggota KPI. Anggota KPI apa? Mengapa orang berikut? Karena kan bisa mengubah jalan hidup kan. Ya, dari dosen hanya dapat gaji sekian juta, kalau dia masuk komisioner dapat fasilitas lain. Mengubah cara hidupnya sudah pasti. Tujuan kita kan gitu, tidak bisa kita tapikan. Itu menurut Bapak. Mungkin yang lain, monggo silakan. Masih ada? Tadi Reza yang nanya, silakan. Reza tadi, silakan. Atau Teddy tadi, silakan. Silakan. Ayo. Masih ada? Kalau nggak ada, kita coba di poin yang pertemuan yang kalau nggak ada yang kita coba 9 ya. Oke, 9 itu tidak bisa, mungkin perlu tutup dulu. Sebentar. Ada sambil teman-teman bertanya, monggo silakan.